Hari ini kita memiliki topik yang menarik pas di dalam hari bulan Februari minggu kedua ya. Nasnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15 sampai 26 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama kita akan melihat di dalam ayat 15 sampai 19. Baru ayat selanjutnya kita baca, nanti saya berikan apa-apa. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap ya. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata bersama, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bersama Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah." Bapak Ibu, kemarin adalah hari Valentin dan ini adalah satu hari setelah hari Valentin. Di dalam hari Valentin kita mengingat suatu budaya kasih sayang. Nah, saya mengingat peristiwa kasih sayang bukan dalam bentuk bunga atau coklat, tetapi dalam perhatian yang bersifat lebih langgeng. Nah, ini mengingatkan saya peristiwa tentang komunitas Dinding Manado. Nah, ini komunitas apa ini? Ini komunitas orang-orang yang memperhatikan orang-orang sederhana, orang miskin, orang marginal. Mereka yang sepertinya tidak ada harapan diberi pendidikan sehingga mereka punya prospek di masa depan. Salah satu di antaranya bernama Rasya, umur 12 tahun sudah putus sekolah. Sebenarnya tidak ada harapan, tapi dengan ada komunitas Dinding Manado ini, dia mendapatkan pendidikan sampai kemudian bisa menjadi seorang mandiri. Nah, suatu hari dengan kesadaran dia sudah ditolong, mendapat perbuatan baik, dia kembali ke komunitas ini untuk menjadi salah satu pengajar. Dia mendapatkan kebaikan, sekarang merespon kebaikan. Ini mirip yang kita dengar melalui pelayanan Gereja Reformasi Indonesia di Ngabang. Nah, saudara-saudara, hal yang terjadi di Dinding Manado maupun di Ngabang mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan. Tuhan melakukan kesetiaan pada umatnya. Bukan di dalam proyek-proyek tertentu yang durasinya berapa bulan atau berapa tahun, tetapi berpuluh tahun seperti yang dinyanyikan dalam lagu ini. Kesetiaan Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan melalui sarana di mana Tuhan menyadarkan kita dengan firman tentang apa yang Dia kerjakan. Dan melalui doa yang membuat kita bergumul untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Inilah cara kita mengungkapkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Melalui firman, Dia memperkenalkan dirinya yang setia. Melalui doa, kita menyadarkan diri tentang hidup kita yang perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sayang sekali di dalam peristiwa perjanjian baru, Tuhan yang baik, yaitu Tuhan Yesus, dalam kebaikannya dikhianati. Nah, ini menjadi topik kita, kesetiaan di tengah pengkhianatan. Nah, saudara-saudara, berapa banyak orang yang ingin supaya Tuhan itu setia pada dia, tapi dia tidak peduli atau mengabaikan firman Tuhan yang membuat dia sadar bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaan. Sehingga pada waktu dia mengalami kebingungan, kegalauan, kecemasan, dia mengabaikan atau bahkan menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang sayang dia ambil keputusan. Berapa banyak di antara orang Kristen yang seharusnya mengungkapkan pergumulannya dalam doa yang membuat dia diarahkan oleh Tuhan, justru dia abaikan. Sehingga dia tidak pernah ketemu rute
track yang seharusnya, di mana dia akan menikmati kesetiaan Tuhan yang sepenuhnya. Saudara-saudara, melalui pengertian tentang dua fakta penting ini, kita akan belajar tentang kesetiaan Tuhan. Nas tadi menyatakan dua fakta penting dalam peristiwa murid-murid Kristus yang menyadarkan kita pada kesetiaan Allah dan mendorong kita setia kepadanya. Mari kita melihat dua fakta penting ini satu persatu. Yang pertama, kita melihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Nah, ini fakta penting yang pertama. Kitab suci sebagai sarana memahami peristiwa. Saya memberi pengubahan sedikit. Firman Allah sebagai sarana memahami peristiwa. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam nas yang kita baca tadi adalah sesaat setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Para murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka takjub. Belum pernah mereka menyaksikan Tuhan Yesus bisa naik ke angkasa. Nah, saudara-saudara, dalam ketakjuban itu mereka masih kaget lagi bertemu dengan malaikat-malaikat. Anda pernah melihat Tuhan Yesus naik ke angkasa? Saya juga belum. Anda pernah bertemu malaikat? Saya juga belum pernah. Nah, bayangkan murid-murid Tuhan Yesus lihat Tuhan Yesus naik ke angkasa, lihat malaikat. Itu suasana yang menakjubkan. Jadi sekarang mereka mengalami sesuatu yang hebat bersama-sama. Nah, saudara-saudara, setelah itu mereka berjalan kembali. Kembali kemana? Ke Yerusalem. Nah, mungkin Anda bertanya, peristiwa ini di mana? Ini di Bukit Zaitun. Nah, ini lokasinya Bukit Zaitun ya. Ini adalah Taman Getsemani, Kalvari. Nah, ini Bukit Zaitun ya. Di Bukit Zaitun Tuhan menampakkan diri dan naik ke angkasa atau naik ke surga. Dan para murid Yesus setelah peristiwa yang luar biasa itu, bukannya diam di situ, sekarang mereka mentaati Tuhan Yesus, balik kemana? Ke Yerusalem. Nah, saudara, perhatikan waktu mereka balik, itu mereka melintasi Taman Getsemani. Taman Getsemani, wah, taman di mana mereka melarikan diri, bubar, ambyar, tidak lagi peduli Tuhan Yesus. Taman Getsemani juga tempat Yudas melakukan pengkhianatan. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka melintasi sambil mengingat peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana pengkhianatan terjadi, pengabaian terjadi, dan mereka harus menuju ke Yerusalem, tempat di mana peristiwa di mana Tuhan Yesus didemo oleh massa untuk disalibkan. Tapi mereka taat karena mereka sadar yang membacking kami adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Nah, sekarang mereka berada di nomor 1. Ini adalah lokasi ruang atas di mana mereka pernah berdoa berjaman bersama Tuhan dan sekarang berada di sana untuk berdoa. Nah, yang dikatakan Petrus tadi, perhatikan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Para murid seharusnya bisa dendam pada Yudas. Para murid bisa trauma dengan peristiwa yang menyakitkan. Para murid bisa kaget dengan apa yang mereka alami selama berhari-hari itu, yang membuat mereka harus menyembunyikan diri. Tetapi menarik sekali, di dalam kalimat ini, mereka tidak mengungkapkan sakit hatinya, mereka tidak mengungkapkan dendamnya, mereka tidak mengungkapkan marahnya, karena mereka sadar yang terjadi adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terjadi bukan kebetulan, yang terjadi penggenapan nubuat. Jadi apa yang terjadi seolah-olah kebetulan ada pengkhianat namanya Yudas. Yang terjadi seolah-olah kebetulan ada gubernur yang tidak tegas, Gubernur Pontius Pilatus. Yang terjadi adalah seolah-olah demo massa. Itu semua sudah dinubuatkan. Inilah cara Petrus dan para muridnya memiliki kestabilan jiwa di tengah guncangan situasi, karena mereka memandang situasinya berdasarkan firman Allah.
Nah saudara, ini rahasia penting yang harus menjadi pemahaman kita. Tuhan tidak pernah loh Tuhan kau kemana semuanya terjadi seolah-olah kacau. Tuhan sedang mengontrol sejarah yang terjadi. Meskipun direncanakan secara jahat, semuanya di dalam kendali Tuhan, di dalam kontrol Tuhan. Dan Petrus sekarang menyadari semuanya terjadi menggenapi firman Tuhan. Luar biasa. Ini cara pandang luar biasa. Petrus mengatakan, Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas. Nah saudara, salah satu lukisan menggambarkan adegan ini, di mana Yudas menerima beberapa keping perak. Nah keping perak ini untuk menjual Tuhan Yesus. Dia melakukan pengkhianatan. Mengkhianati Tuhan Yesus sehingga para murid kehilangan gurunya. Para murid ketahuan belangnya, mengkhianati juga Tuhan Yesus, meninggalkan. Tapi para murid sekarang tahu, endingnya adalah mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Menjadi peristiwa yang luar biasa. Jadi Petrus memandang situasinya dari kacamata firman Allah. Oh sebenarnya ini yang terjadi. Firman Allah harus tergenapi. Dan melalui firman Allah kita mengerti sejarah akan berjalan kemana. Tuhan sedang menuntun kemana. Jadi saudara, mungkin saja di antara kita yang bertanya atau mengungkapkan tentang hal yang terpendam dalam diri waktu mengalami peristiwa-peristiwa mengagetkan. Tapi kita belajar dari Petrus dan kawan-kawan, bukan tentang apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan bisa sakit hati, marah, dendam. Tapi jikalau kita melihat dari perspektif firman Tuhan, di mana Allah yang berdaulat sudah menata segala sesuatu, kita akan mengatakan, Tuhan, tidak ada yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Tidak ada yang terjadi di luar pengaturan Tuhan. Maka Tuhan berikan saya kesadaran semuanya dalam kendali Tuhan. Maka ini bukan tentang apa yang menjadi perasaan saya, tetapi apa yang dikatakan firman Allah tentang peristiwa ini. Petrus dan kawan-kawan memiliki kestabilan jiwa karena mereka sadar yang terjadi ini sesuai dengan pengaturan Tuhan. Nah saudara perhatikan dalam ayat 16 tadi dikatakan, haruslah genap nas kitab suci. Nah saudara, di dalam ayat 18b dikatakan juga, haruslah genap nas ini. Tuhan Yesus pernah mengungkapkan ini. Jadi rupanya Petrus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sebelum terjadi Tuhan Yesus mengatakan, haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit sih no problem ya. Tapi istilah mengangkat tumit kalau di dalam pepatah Yahudi itu berarti menendang dengan tumit atau mengkhianati. Nah, itu tepatnya. Jadi Tuhan Yesus sebelum peristiwa ini terjadi, dia menyebut nas di Alkitab, ada seorang yang makan roti bersamaku. Yang makan roti itu adalah orang temannya, sahabatnya. Dan dia sedang mengkhianati aku. Petrus dan murid-muridnya waktu itu belum sadar. Berapa puluh tahun kemudian Yohanes menulis, dia mengungkapkan pengertian dia. Pengertian dia apa? Tuhan Yesus sudah mengutip ayat Alkitab, mengetahui apa yang akan terjadi berdasarkan nubuat. Emang nubuatnya di mana? Di dalam Mazmur. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya melawan aku. Pak, ini kan Daud yang ngomong. Kok bisa murid-muridnya tahu bahwa ini adalah tafsiran berkaitan pengkhianatan Yudas terhadap Petrus? Dari mana para muridnya tahu? Dari penjelasan Tuhan Yesus pada waktu dua orang murid berjalan ke Emmaus. Jadi waktu para murid berjalan ke Emmaus, Tuhan Yesus memberikan penjelasan apa yang di kitab suci, bahwa mereka sadar yang terjadi hari ini sudah dinubuatkan. Itu sebabnya pengertian-pengertian di dalam Alkitab, termasuk Mazmur, nubuat-nubuat yang dulu tidak dimengerti, sekarang mereka baru sadar. Itu ditulis oleh Daud merupakan nubuat tentang Tuhan Yesus akan dikhianati oleh Yudas. Nah saudara, firman Allah adalah firman yang benar, memberikan kestabilan bagi kita, meyakinkan kita tentang kesetiaan Tuhan.
Nah saudara, ada orang yang berkata, Pak, firman Allah dapat diandalkan. Saya melihat ada perbedaan, bahkan konflik atau pertentangan. Di Kisah Para Rasul disebutkan, Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini mengindikasikan dia mati di lantai, di tanah. Tapi di Matius 27 dikatakan, ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini bukan berbeda, ini bertentangan. Yang satu lagi menggantung, mati terkutuk. Yang satu di tanah, ya masih terhormat lah, karena masih terima bumi. Bagaimana ini? Nah saudara, firman Allah, firman yang benar dan tidak ada kesalahan. Lalu bagaimana kita memahami perbedaan semacam ini? Nah saudara, mari kita lihat ya. Di sana dikatakan jatuh tertelungkup. Sedang dalam kitab Matius sebut menggantung diri. Atau kita putar saja. Dia mati menggantung diri atau jatuh tertelungkup? Yang mana yang benar? Saudara, saya dulu juga kebingungan. Itu sebabnya saya masuk seminari belajar bahasa Yunani. Sebenarnya yang benar itu bagaimana? Nah, di dalam bahasa Yunani ketemu jawabannya, ya. Rahasianya di mana? Nah, sebelum itu, mari kita perhatikan. Kita percaya bahwa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang tertulis dan tanpa kesalahan pada naskah aslinya. Nah, saudara, dengan keyakinan ini, sekalipun seperti ada perbedaan, pasti ada solusi. Lalu solusinya di mana kalau kita melihat perbedaan ini? Nah, perhatikan kata jatuh tertelungkup. Kata jatuh tertelungkup di dalam bahasa Yunaninya adalah prenes. Nah, prenes ini kalau diterjemahkan punya dua arti. Arti yang pertama jatuh tertelungkup. Arti yang kedua membengkak. Nah, saudara, waktu Anda lihat dua arti, maka Anda bisa tahu kira-kira harusnya diterjemahkan apa? Kisah Rasul 1 ayat 18. Harusnya terjemahkan membengkak. Jadi saudara, ketika Yudas menggantung diri, maka karena dia masih berisi cairan dan ada bakteri-bakteri masih bekerja di sana, itu bakteri bereaksi dengan keadaan di dalam tubuhnya, menghasilkan gas yang kemudian membuat tubuhnya melembung dan pada titik tertentu, boom, meledak. Jangan tanya baunya pada saya. Bau bangkai yang sudah berhari-hari, itu bau yang busuk. Isi perutnya tertumpah keluar. Maka tanah itu menjadi tanah haram, tanah darah yang kemudian dihindari orang. Di sini ada orang yang terkutuk, mati tergantung, dan kemudian dia mati di situ. Maka tanah itu dihindari. Itu sebabnya saudara, firman Allah sekalipun ada perbedaan, seolah-olah jangan cepat-cepat bertentangan, mari kita buang. Jangan. Firman Allah adalah firman yang diucapkan oleh Allah. Mari kita yakini tanpa kesalahan di dalam naskah asli. Itu menjadi tuntunan kita bagaimana memandu pikiran dan memandang peristiwa dalam hidup kita memiliki kestabilan. Mungkin juga ada orang bertanya, bukankah peristiwa hidup kita seharusnya dianalisis secara rasional dan objektif? Nah saudara, otak kita itu begitu kecil ya, untuk mengerti seluruh dunia tidak mampu. Yang diketahui manusia jauh lebih sedikit daripada yang belum diketahui. Apalagi mengerti alam semesta, apalagi mengerti Allah. Itu sebabnya rasio tidak cukup untuk memimpin hidup kita. Kalau begitu bagaimana Pak? Nah, di dalam Natal berapa tahun yang lalu saya menjelaskan, pengetahuan manusia bukan hanya rasional dan irasional, tetapi juga suprarasional. Suprarasional berarti pengetahuan itu benar. Pengetahuan itu fakta, tetapi belum bisa dimengerti oleh pikiran kita. Luasnya alam semesta kita tidak tahu, tapi itu fakta. Berapa jumlah galaksi, berapa miliar kita tidak tahu, tapi itu fakta. Berapa jumlah pasir di bumi kita tidak tahu. Kapan kita meninggal kita tidak tahu. Itu semua misteri, tapi itu fakta. Itu pengetahuan yang suprarasional, belum bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada. Apakah kembali ke firman Allah tidak membuat orang Kristen atau gereja menjadi ketinggalan zaman dan tidak relevan? Sama sekali tidak. Karena firman Allah diucapkan oleh Allah yang melampaui waktu, maka yang diucapkan dinyatakan
kebenaran yang melampaui waktu. Nah, perhatikan kalimat ini. Kebenaran yang melampaui waktu. Barang siapa yang ikut-ikutan zaman, dia akan ditelan lenyap oleh zaman. Pak, bagaimana membuktikan perkataan Bapak? Di Amerika pernah ada seorang presiden. Waktu dilihat, kelihatannya banyak orang mulai pikir-pikir jenis kelamin bukan hanya pria, bukan hanya wanita, tapi ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai 70 macam. Wah, kelihatannya mereka masanya banyak. Kalau saya dukung mereka, mereka juga bisa mendukung saya dalam pemilihan presiden berikutnya. Nah, di Amerika ada berita, penanda jenis kelamin X tersedia di paspor AS mulai 11 April. Ya, ini tahun 2022 yang lalu, waktu zamannya Joe Biden. Supaya mereka yang tidak mau disebut pria, tidak disebut wanita, juga bukan campuran atau kombinasi itu yang macam-macam banyaknya. Nah, mereka nanti mendukung Presiden Joe Biden. Ini dalam rangka politis untuk mendapatkan dukungan. Apa yang terjadi? Begitu Presiden Trump naik, batalkan semua. Jadi jangan pikir ikut firman Tuhan itu ketinggalan zaman. Firman Tuhan berlaku melampaui zaman. Nah, saudara, maka izinkan saya bertanya pada kita, apakah firman Allah menjadi rujukan kita dalam memandang peristiwa hidup? Atau kita ikut-ikutan apa yang menjadi keinginan banyak orang tanpa sadar, mereka mengikuti arus yang tidak beres lalu kita ikut-ikutan salah? Apakah kita sudah mengikuti teladan para tokoh tersebut? Seperti Petrus, para murid Tuhan Yesus, di mana tidak digoncangkan oleh situasi, tidak ditelan oleh trauma, tapi kemudian dipulihkan. Mari lihat situasi dengan firman Tuhan, jiwa menjadi stabil. Jadi saudara, apakah kita memiliki konsistensi dengan kepercayaan bahwa Allah setia dan firman-Nya benar? Jikalau kita memiliki pemahaman semacam ini, kita akan teguh hati. Tuhan, saya akan mau setia. Belajar firman-Mu supaya hati saya stabil, hati saya tidak gampang goncang. Saya melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Inilah fakta yang pertama yang penting. Para murid melihat melalui kacamata firman Allah. Mari kita melihat fakta penting yang kedua. Saya akan bacakan, tapi sebelum saya bacakan, kita melihat dan membaca bergantian, saya genap dan Bapak Ibu ayat ganjil, ya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Bersama? Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bersama? Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Bersama? Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Fakta penting yang kedua apa? Saya akan bacakan dari ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Fakta penting kedua, doa sebagai sarana memahami pimpinan Tuhan. Doa sebagai sarana memahami pimpinan Tuhan. Nah, di dalam ayat 14, minggu lalu saya mengkhotbahkan di Wisma Bersama, juga disebutkan sehati dalam berdoa. Saudara perhatikan isi doa mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Mereka berdoa tidak buru-buru ambil keputusan yang penting cepat, yang penting segera. Tidak. Mereka berdoa karena tahu Allah yang maha tahu. Bukan maha tahu,
Allah memiliki relasi dengan orang-orang yang dikenalnya. Dan Allah yang Maha Tahu yang sekaligus relasional ini tahu persis bagaimana orang-orang itu akan menjadi alatnya efektif. Dan mereka manusia ini, murid-murid, tidak tahu Allah. Maka mereka berdoa kepada Allah yang mengenal hati manusia. Di sini kita melihat mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Dan mereka menunjukkan ekspresi ketergantungan iman mereka kepada Tuhan. Bukan hanya mereka mengetahui Allah Maha Tahu secara relasional, mereka juga tidak mengandalkan diri sendiri yang mereka sadar kami terbatas. Mereka mengakui Tuhan harus diandalkan. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Amsal, ada ayat yang menarik dan menjadi perhatian saya setiap akhir tahun. Ayat ini dari Amsal 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, jalan di depan kita tuh bisa berliku-liku, bisa lurus, bisa misteri, bisa mengalami banyak hal. Bagaimana cara kita melewati itu dengan baik? Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam terjemahan lain, mungkin Anda masih bingung apa meluruskan jalannya. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Tuhan akan mengarahkan. Jangan di sini, belok sini. Dunia yang rumit, yang serba tidak terduga, membuat hati kita stabil. Karena Tuhan yang kita akui sebagai pribadi yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana menuntun jalan kita. Saya akan tunjukkan versi yang lain. Setiap langkahmu, ingatlah apa yang dikehendaki Allah, dan Dia akan menolongmu melakukan yang benar. Ini terjemahan Amsal tadi di dalam beberapa versi berusaha menangkap nuansa yang ada di sana, supaya kita waktu baca beberapa versi ini kita mengerti maksud firman Tuhan ini apa. Membuat kita sadar kepada siapa kita berseru dan bergantung. Membuat kita sadar Tuhan akan mengarahkan kita seperti apa. Saya tambahkan satu lagi versi terjemahan Alkitab. Biarlah hadiratnya memasuki seluruh jalanmu, dan dia akan melindungi kakimu dari jerat. Saudara, kalau baca beberapa terjemahan baru kita sadar ayat itu bagus sekali. Membuat kita sadar, Tuhan, saya mau mengakuimu di dalam segala jalan saya. Hidup saya misteri di masa depan. Apa yang akan terjadi misteri. Tapi saya sadar kepada siapa saya bergantung, dan saya akan mendapat arahan, pengaturan, supaya saya tidak terjebak pada keputusan-keputusan yang keliru. Inilah Amsal 3. Nah saudara, saya yakin para rasul mengerti hal ini. Dan mereka berdoa. Di dalam ayat 24 sebutkan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Jadi saudara, mereka sadar mereka bisa salah pilih karena keterbatasan pengetahuan mereka. Tetapi dengan mereka berdoa selama beberapa waktu, Tuhan punya kesempatan mengarahkan. Nah, di sini artinya mereka sadar doa bisa membentuk kehendak mereka, sehingga pada waktu mereka memikirkan, mempertimbangkan, memilih, mereka bisa mengambil keputusan secara tepat, selaras dengan rencana Allah, selaras dengan kehendak Allah. Nah, saudara, berkaitan saya menyebut rencana Allah, kehendak Allah, memang ada orang bertanya, apakah doa mengubah rencana Allah atau kehendak Allah ya? Nah, saudara, sebelum saya menjawab itu, mari kita pikirkan. Apakah Tuhan memiliki rencana? Nah, saudara, kalau Tuhan tidak memiliki rencana, aneh sekali. Kita ada punya rencana. Tadi siang saya punya rencana, saya akan berangkat ke PP, mungkin sekitar jam 2:30. Untuk jarak dekat pun punya rencana. Untuk minggu depan ada rencana. Bulan depan, tahun depan ada rencana. Masa Tuhan tidak ada rencana? Jadi, jawabannya apa? Tuhan pasti punya rencana. Nah, yang kedua, apakah rencananya berubah-ubah? Wah, saudara-saudara, kalau rencana berubah-ubah ya seperti nggak ada rencana dong. Nah, rencana boleh berubah tapi yang tetap searah. Misalnya, nanti malam
Saya rencana makan di sebuah depot misalnya. Ada rencana. Kalau berubah, ya semula rencana depot A tutup, depot B. Tetap memenuhi rencana saya untuk makan, bukan? Nah, saudara-saudara, berubah tapi di dalam konteks yang masih sama maksudnya. Apakah rencananya berubah-ubah? Masa Tuhan rencananya berubah-ubah setiap kali berubah-ubah? Pasti tidak. Tuhan punya rencana karena dia punya pengetahuan. Dan rencananya sempurna, kekal, abadi karena dia maha bijaksana. Maka saudara, kesimpulan kita apa? Tuhan pasti memiliki rencana. Yang kedua, rencananya pasti tidak berubah. Rencana sudah kekal sempurna. Nah, inilah kehendak Allah yang ditetapkan dari kekal secara sempurna. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang berikutnya. Kalau rencana Allah atau Allah sudah menentukan segalanya, mengapa kita masih perlu berdoa? Ini relevan tidak berdoa? Atau doa itu suatu sia-sia? Atau untuk menghibur diri? Nah, saudara, untuk memberi penjelasan tentang kehendak Allah yang sempurna, yang kekal, yang sudah tidak berubah, dengan kaitan dengan doa, saya memikirkan bagaimana menjelaskannya. Nah, saya menemukan satu hal. Nah, ini saya temukan baru hari ini ya. Bertahun-tahun memikirkan, saya pernah menjelaskan, tapi hari ini menemukan. Nah, saudara, Anda mungkin mengetahui bagian ini. Apa ini? Labirin. Ya, ini adalah labirin. Nah, saudara lihat di sana ada banyak orang ya, kecil-kecil situ. Ya. Nah, saudara, kalau didekatkan yang semacam ini, labirin. Nah, labirin ada yang bentuknya garisnya lurus-lurus, orang belok sini, belok kanan. Ada juga yang labirin bentuknya semacam ini. Nah, saudara, ada lagi satu taman labirin di Perancis. Ini luasnya 4 hektar. Nah, saudara, kalau Anda masuk di sana, tidak tahu rutenya, nah, mungkin sepanjang hari Anda tetap di sana. Aduh, mati aku ya. Jangankan di Perancis, di taman bunga saja saya tidak berani masuk. Saya pernah, saudara, di luar, tidak masuk ke labirin, tapi dengerin aja. Ada orang, dia tidak tahu sudah hampir keluar, tapi nggak tahu jalan keluar. Aduh, di mana jalan keluarnya? Saya nggak tahu. Nangis dia, saudara. Dan tidak tahu berapa jam. Sudah jauh-jauh ke Bogor, ke taman bunga, sekarang di situ mupeng-mupeng berapa jam. Saya nggak mau situ. Nah, saudara, bayangkan kalau labirinnya ini 4 hektar. Aduh, di taman bunga cuma berapa ratus meter persegi. Nah, ini 4 hektar. Sekali masuk, aduh, bagaimana, saudara? Nah, labirin ada juga semacam ini, ya. Nah, saudara, kita mundur lagi. Bayangkan kehendak Tuhan yang lengkap, yang komplit itu seperti labirin kehidupan. Jadi, setiap orang punya labirinnya lengkap dan labirin setiap orang terkoneksi. Nah, saudara, bayangkan ini adalah rencana Tuhan yang lengkap dan setiap orang harus melintasi labirin kehidupan ini. Ini yang makro, kehendak Tuhan yang makro. Kehendak Tuhan yang mikro apa? Di setiap tikungan Tuhan kasih tahu petunjuk, belok kanan, belok kiri. Tapi orang tidak mengerti kehendak Tuhan bisa salah mengerti. Salah mengertinya bagaimana? Karena Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu sudah di kehendak Tuhan, maka apapun yang kukerjakan adalah kehendak Tuhan. Hidupnya jadi sembarangan. Di Manado ada seorang mahasiswi, sahabat dari mahasiswanya berkata, "Pak, saya punya teman di Manado. Saya beritahu hidupnya sudah salah, dia tidak mau mengerti. Dia bilang, kamu jangan campur hidup saya. Kamu tahu nggak? Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Artinya, apapun yang kukerjakan, itu adalah kehendak Tuhan." Ya ampun, padahal dia dugem selama berhari-hari. Salah mengerti apa yang dimaksud kehendak Tuhan yang lengkap dan sempurna, hidup manusia jadi berantakan. Nah, saudara, Tuhan sudah menetapkan seluruh labirin kehidupan, tapi juga memberikan petunjuk kecil. Belok kanan, belok kiri. Tapi kalau orang peduli, apapun yang ku mau adalah kehendak Tuhan. Di situ belok kanan, belok kiri. Di situ belok kiri, dia belok kanan. Hidupnya jadi gak karu-karuan. Jadi saudara, itu bukan salah Tuhan. Tuhan sudah memberikan petunjuk. Maka di dalam Alkitab ada 2 macam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan dan pasti digenapi seperti labirin lengkap. Yang kedua, kehendak Tuhan yang dinyatakan tetapi kadang dilanggar manusia.
Itu seperti 10 perintah Allah. Sudah jelas-jelas hormati orang tuamu. Jelas-jelas jangan berdusta. Masih tidak menggubris orang tua. Masih berdusta. Maka dia mengalami hambatan, kesulitan di dalam hidupnya. Ini kehendak Tuhan yang dinyatakan yang kadang-kadang dilanggar. Tapi seperti Yudas mengkhianati, apapun kehendak Tuhan yang sempurna itu, yang lengkap, yang tidak dinyatakan, pasti terjadi. Maka saudara, mengerti konsep ini membuat kita sadar. Berdoa itu artinya apa? Berdoa itu kita sedang melintasi labirin, tapi memohon Tuhan untuk memimpin kita menempuh jalur yang tepat, supaya dalam labirin yang sudah diciptakan lengkap itu tidak keliru salah jalan. Maka saudara, bagaimana menjalin labirin? Saya memberikan rahasia. Anda harus tahu petanya. Anda harus tahu petanya. Baru Anda memasuki labirin betapapun sulitnya Anda bisa tembus. Peta kita yang mana, Pak? Saya juga tidak tahu peta kita mana. Tapi ada cara kedua. Kita tidak punya petanya. Tapi melalui firman Tuhan kita kasih tahu petunjuk. Tapi ada cara yang kedua. Yaitu Anda harus memiliki seorang partner yang berada di ketinggian dan bisa melihat, posisimu keliru, jangan belok sana. Maka saudara, saya akan berani masuk ke taman labirin di taman bunga itu kalau ada teman saya di puncak. Nah ya, ini adalah menara di taman bunga. Kalau dia lihat, Peter belok ke sana. Salah, jangan itu. Nah saya aman, dalam berapa menit selesai. Ya memang kurang seru, tapi saya tidak memboroskan waktu, habis waktu di situ. Nah saudara, jadi kita perlu punya teman yang bisa melihat dari atas, yang bisa kasih tahu, atau dia pakai drone dan sebagainya. Nah saudara, jikalau kita mengerti prinsip ini, maka kita akan menyadari, kita akan melintasi labirin kehidupan yang sudah settle, lengkap, sempurna oleh Tuhan, dan masuk. Tuhan, ini ada banyak celah ini, banyak cabang. Kemana Tuhan? Itu berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Pimpin saya Tuhan, supaya tidak ambil keputusan yang keliru. Tuhan mengarahkan hati kita. Nah, saudara, itu sebabnya kita sekarang mengerti arti ayat ini lebih dalam. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Berdoa itu bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Berdoa itu mengubah hati kita supaya makin peka pada pimpinan Tuhan, sehingga kita tahu mana keputusan yang harus diambil. Itu sebabnya perhatikan kata yang saya beri tanda orange dari doa Petrus. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih. Petrus biasa saja tunjuk, tapi dia sadar seperti dalam labirin. Matias kah? Atau inikah? Yang mana ini? Dia mohon Tuhan kasih petunjuk ya. Doa membentuk kita, kehendak kita, agar selaras dengan kehendak Allah. Di sana dikatakan, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Kita tidak mengenal hati semua orang. Sehingga dikatakan juga, siapa yang engkau pilih. Jadi saudara, ini menjadi kesadaran kita di dalam menjalani hidup kita. Mari kita tahu Tuhan itu setia dan ingin menolong kita. Bagian kita apa? Berdoa. Supaya kalau ada pimpinan Tuhan, arahan dari Tuhan, kita gak keras hati. Tuhan sudah kasih tahu firman-Nya. Firman-Nya dibaca. Tuhan kasih tahu melalui rohaniwan sekitar kita. Melalui orang tua atau orang yang menasihati kita. Gak digubris juga. Aduh sayang sekali. Tapi kalau kita memiliki hati yang berdoa, kita coba peka. Mungkin Tuhan sudah mengarahkan melalui orang ini. Melalui konselor atau melalui pendeta dan sebagainya. Maka saudara, kombinasi antara doa dengan kecenderungan yang kita biasanya menuruti hawa nafsu sendiri, dengan kehendak Tuhan yang lengkap, kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ya, mungkin ada pertanyaan. Bukannya keputusan penting seharusnya ditentukan oleh data, kompetensi, strategi, bukan hanya doa. Seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang melampaui pikiran kita, di mana nalar kita masih terbatas, dan nalar pengetahuan manusia juga terbatas. Kita perlu pertolongan Tuhan. Sampai hari ini manusia belum menemukan berapa luasnya alam semesta. Manusia dimanapun, di dalam 8 miliar manusia penduduk dunia. Bagaimana kita tahu? Tidak semua orang tahu jawaban hari depan kita akan bagaimana. Puji Tuhan,
Ada fakta suprarasional, yaitu Allah yang melampaui akal kita yang bersedia menuntun. Itu sebabnya data tidak lengkap, kompetensi kita tidak lengkap, strategi kita tidak lengkap. Melalui doa, kita menyadarkan diri, saya perlu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya, jika orang berkata, bukannya harusnya kita analis rasional objektif, mari kita mengakui, rasio saya terbatas, pikiran saya terbatas, pengetahuan saya terbatas, orang lain juga terbatas. Kita mohon pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Apakah doa sungguh mempengaruhi keputusan atau hanya menenangkan perasaan atau persepsi? Supaya Anda lebih mantap lagi, saya mengutip satu kalimat dari seorang tokoh reform dari New York. Dia merintis jemaat dari beberapa orang sampai menjadi ribuan orang. Namanya Timothy Keller. Nah, dia menyebutkan semacam ini. The basic purpose of prayer is not to bend God's will to mine, but to mold my will into His. Atau terjemahnya, tujuan dasar doa bukanlah untuk membengkokkan kehendak Tuhan sesuai kehendak saya, tetapi membentuk kehendak saya sesuai dengan kehendaknya. Sekarang saya minta Anda membayangkan labirin tadi. Sudah settle, sudah pasti, sudah sempurna. Bukan supaya Tuhan mengubah labirinnya, tidak. Tapi itu Tuhan supaya membentuk hati saya, mengarahkan. Tuhan, saya ke kanan, ke kiri. Belum tahu jawabannya, Tuhan pimpin saya. Setelah berdoa, setelah merenung, tiba-tiba seperti pencerahan. Baca firman Tuhan, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan. Inilah peran doa. Nah, Timothy Keller memiliki konsep doa ini berdasarkan apa yang dikatakan Agustinus. Agustinus adalah seorang teolog, sekaligus seorang filsuf, dan dia mengatakan semacam ini. Doa berfungsi untuk menyelaraskan hati manusia dengan Allah, bukan memaksa Allah mengikuti keinginan manusia. Nah, saudara, Agustinus punya pengaruh besar terhadap Thomas Aquinas, maupun pengaruh besar terhadap Johannes Calvin. Ini orang kalimat-kalimatnya daging semua di dalam bukunya. Saya meringkasnya dalam kalimat semacam ini. Doa bukanlah upaya untuk membuat Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi usaha untuk mempersiapkan diri kita melakukan kehendaknya. Sekarang kita sudah mengerti kaitan antara doa, kehendak Allah yang sempurna, dan pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu mengarahkan kehendak kita supaya klop dengan kehendak sempurna yang sudah lengkap itu. Kalau kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, ambil kemauan sesuai hasrat kita sendiri, bentur sini, bentur sana, ya Tuhan cuma lihat dari angkasa atau dari nanti pasti buntu di sana atau belok lagi, muter lagi. Itu sudah settle. Anda harus ikuti semua jalur itu. Maka mari kita, supaya hidup kita efektif, kita ikuti kehendak Tuhan. Izinkan saya bertanya, apakah kita berdoa sebagai suatu kebiasaan agama Kristen, ataukah sudah sebagai upaya mencari pimpinan Tuhan? Saudara, inilah yang kita pelajari dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 15-26. Topik kita hari ini adalah kesetiaan di tengah pengkhianatan. Situasi begitu buruk menurut pandangan orang waktu itu. Tapi kita tahu, firman Allah sebagai sarana memahami peristiwa. Kita tidak gampang trauma, karena firman Allah memberitahu kita apa yang akan terjadi. Selain itu, doa sebagai sarana memahami pimpinan Tuhan. Para rasul memberi contoh kita bagaimana menjelajah hidup kita. Jadi saudara, puji Tuhan, peristiwa ini terjadi di ruang atas sebelum Pentakosta datang. Mereka menyiapkan hati menyambut peristiwa bersejarah yang hebat, yaitu Pentakosta. Mari kita menyadari dan mengikuti teladan mereka. Pelajari firman Allah, menyatakan kesetiaan Tuhan, dan juga berdoa di mana hati kita diarahkan mengikuti pimpinan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.